Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang ini saya berada di depan Masjid Jami Sumeneb. Ini masjid yang sangat monumental bagi masyarakat Sumeneb dan sekitarnya. Konon masjid ini arsiteknya perpaduan antara Eropa kemudian Cina, tentu juga Indonesia. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu ayat di dalam surat Al-Imran, yaitu ayat 31 sebelah kiri bagian atas kalau di mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Teman-teman sekalian, di ayat ini Allah menjelaskan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur dan Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, yaitu mengikuti. Mengikuti di sini tentunya kita sebagai manusia biasa adalah mengikuti al-imtithalu bi awamirihi, yaitu melaksanakan perintah Allah ya semampu kita. Artinya misalnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan kepada kita sholat misalnya, ya kita sholat sebagaimana Rasulullah melaksanakan sholat. Ya, masjid ini misalnya atau masjid-masjid yang lain adalah tempat di mana kita mencurahkan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah juga pernah lakukan itu. Kalau Rasulullah memerintahkan untuk kita sholat, maka sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Meskipun mungkin tingkatan kehusyuannya tentu tidak bisa disamakan. Jangankan dengan Rasulullah, misalnya dengan ulama-ulama kita, tentu kita sangat jauh. Tetapi mengikuti artinya berusaha senantiasa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya. Meskipun tadi saya sampaikan kualitasnya mungkin tidak bisa disamakan, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena misalnya tingkatan nilai atau tingkatan kita melakukan sesuatu itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah keterpaksaan, ya. Ya, sholat misalnya sesuatu yang sangat berat, ya. La kabiratun, sungguh sangat berat, illa al khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini memang sangat berat, tetapi kita berusaha untuk khusyuk. Kita mungkin umat Islam mungkin di sekitar sini ya tidak banyak yang pergi ke masjid, ya. Tetapi mereka yang pergi ke masjid bukan kemudian mereka senang banget ke masjid, enggak juga. Mereka awalnya dipaksa. Karena itu nilai yang pertama adalah keterpaksaan. Bukankah kita ketika kecil kita dipaksa untuk puasa misalnya? Ya, kalau itu tidak terjadi, mungkin sampai dewasa kita tidak akan pernah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Keterpaksaan. Kemudian yang kedua adalah kewajiban, teman-teman. Jadi tingkatan kita dalam melakukan perintah-perintah Allah kemudian naik level menjadi kewajiban. Mungkin setelah dewasa kita mengetahui, oh ternyata sholat memang wajib ya dilakukan, karena memang Allah perintahkan kepada Rasulullah, Allah perintahkan kepada semua umat Islam melalui lisan Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah baru kebutuhan, sehingga kemudian perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari.
Tidak lagi keterpaksaan, tidak lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah ini level yang tertinggi, sebagaimana ada di dalam ayat tadi, yaitu kecintaan. Kita mengikuti Rasulullah, kita melakukan segala perintah Allah kepada kita, landasannya adalah kecintaan kita bahwa kita adalah umat Rasulullah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita cinta dengan Allah, tidak hanya berhenti di situ. Janji Allah adalah semua dosa yang pernah kita lakukan, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan hapus semua itu. Kenapa? Karena Allah wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kita senantiasa bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Mungkin kita saat ini masih terpaksa, ya nggak apa-apa, tetapi harus naik level, step by step. Kita terpaksa, kemudian kita merasa wajib dan merasa perlu, dan kemudian kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa cinta kepada kemanusiaan dan sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.